kita sampaikan secara perlahan. Fungsinya itu tadi membangun kepercayaan publik begitu ya, public trust. Dan juga dalam penyusunannya dia wajib partisipatif ya, karena pelibatannya dia wajib melibatkan masyarakat. Apalagi sekarang sudah ada mekanisme tertentu yang wajib dilalui baru syarat barulah suatu SP itu atau standar pelayanan itu bisa digunakan begitu ya. Nah, ini yang urgensinya Bapak Ibu. Nah, ini nyambung dengan apa yang saya sampaikan tentang potret kita sehari-hari, dan tentu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi itu berbasis laporan. Jadi apa yang kami sampaikan tentang kegelisahan publik, tentang fenomena ekspektasi publik, tentang digitalisasi layanan, tentang perlindungan data pribadi dan lain-lain, itu murni berbasis expertise kami ataupun experience kami di Ombudsman Bangka Belitung, dan itu semuanya ada pengaduannya. Nah, disinilah kenapa standar pelayanan memegang semacam peran sangat krusial begitu ya. Karena begini, kalau kita masuk ke nomor satu misalnya, menyelaraskan dan mengelola ekspektasi publik yang semakin tinggi begitu ya. Nah, ini yang ingin kita sampaikan. Kami ingin menyampaikan bahwa sekarang kalau kita ekspektasi publik yang nilainya 100 tapi kemampuan kita 70, di mana titik temunya? Jawabannya tidak ada. Ketika kemampuan kita dengan SDM 20 orang mampu melayani sekitar 1.000 orang, tapi masyarakat yang ingin dilayani 2.000 3.000 orang, pasti nggak akan ketemu karena memang ya itu tadi keterbatasan kita pada akhirnya menyebabkan kita tidak mampu memberikan pelayanan itu. Makanya untuk menyelaraskan itu, untuk ada titik temu antara ekspektasi dan juga kemampuan pelayanan yang berkualitas itu, standar pelayananlah yang menjadi apa bahasa kita ya, kayak semacam pedoman yang wajib dipenuhi begitu ya. Pedoman yang wajib dipenuhi oleh instansi penyelenggara dan masyarakat pun harus mengikuti. Nah, inilah. Jadi kalau ditanya, Pak, tapi kan saya maunya 3 hari, Pak. Pak, tapi kan saya maunya 7 hari selesai. Saya maunya gratis. Ya kita tinggal sampaikan, Bapak Ibu tidak bisa. Berdasarkan kemampuan kami, berdasarkan proses prosedur yang ada pada instansi kami, demikianlah memang yang sudah kami atur. 3 hari untuk jangka waktu, untuk tarifnya 100.000. Jadi tidak bisa lagi Pak kami kurangi ataupun kami rendahkan. Nah, terus masyarakat protes, wah nggak adil instansi penyelenggara kan wajib memberikan pelayanan yang berkualitas kepada kami, dan tentu saja kalau dengan demikian ketika instansi penyelenggaranya tidak memenuhi harapan saya ataupun harapan kami bisa berpendapat bahwa Bapak Ibu tidak menyelenggarakan pelayanan berkualitas. Nah, kita tinggal balik, Bapak Ibu. Itulah yang saya sampaikan kenapa Undang-Undang Pelayanan Publik memainkan peranan yang sangat krusial. Di Undang-Undang Pelayanan Publik, kalau Bapak Ibu punya akses ya, misalnya di handphone, Bapak Ibu silakan buka lah. Bapak Ibu silakan buka di Undang-Undang 25 2009. Di pasal 20-nya, saya ingat betul di pasal 20 ayat 1-nya, instansi penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan. Itu bahasanya ya. Itu bahasanya. Jadi undang-undang itu sudah sangat adil ya. Negara dan pembentuk undang-undang sudah sangat adil. Frasanya begini, wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan. Berarti tolok ukurnya ataupun batasan standarnya ya kemampuan kita. Misalnya kita tidak mampu digitalisasi layanan. Misalnya kita tidak mampu melakukan layanan 7 hari, kita mampunya 14 hari. Nah ya itulah yang menjadi tolak ukur. Nah, ketika itu ditetapkan, itulah yang menjadi panduan utama yang baik kita ataupun masyarakat wajib menggunakan. Lalu bagaimana dengan masyarakat? Kita mundur satu pasal ke sebelumnya di pasal 19, ada yang menyatakan begini, masyarakat wajib mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan dalam standar pelayanan. Jadi, akhirnya dengan adanya standar pelayanan tadi, ekspektasi masyarakatnya bisa juga mengikuti sebagaimana yang ada dalam standar pelayanan. Nah, inilah yang menjadi titik temunya, Bapak Ibu. Inilah kenapa standar pelayanan itu secara regulasi, dia benar-benar sebagai pelindung bahasa kami ya. Dia sebagai pelindung ekspektasi. Jangan sampai kalau kita nggak ada itu juga akan menjadi bermasalah begitu ya. Nah ini yang kami sampaikan. Apalagi sekarang ya Bapak Ibu ya, saya nggak tahu ya, ada nggak ya kejadian di instansi Bapak Ibu ya,
Atau saya coba tanyalah ke Pak Bambang, ada nggak ya standar pelayanan ketika kita di PTSP di ruang publik misalnya? Standar pelayanan kita ada Pak Peter, dan kemarin kita baru. Misalnya yang bagi ini Pak, yang mungkin kita atur misalnya standar pelayanan bagi masyarakat yang ingin mengakses dan menggunakan layanan wajib mematuhi ketentuan dan tata tertib. Misal tidak boleh menggunakan handphone, tidak boleh mengambil foto tanpa Oh, izin, belum, tidak boleh belum, merekam video. Nah, itu Pak. belum. Betul ya? Belum ya? Nah, kalau di Ombudsman punya Pak. Jadi kami di Ombudsman, masyarakat yang menggunakan layanannya, yang menggunakan layanan pengaduan kami, dia nggak boleh. Akhirnya masyarakat nggak bisa mengambil gambar secara sembarangan. Sekarang Pak, itu sangat harus kita antisipasi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu baik itu di level Kanwil, di level Kemenak Kabupaten Kota ataupun di level KUA, hati-hati sekali. Sekarang dengan dalih Pak, kantor Bapak ini adalah ruang publik, saya bisa mengakses, saya bisa menggunakan dan saya juga bisa merekam tanpa izin Bapak. Pertanyaan berikutnya, apakah itu benar dalam konteks penetapan peraturan perundang-undangan? Jawabannya tidak benar. Karena itu tadi ada ketika peraturan itu sudah ditetapkan, masyarakat wajib mengikuti. Makanya di pasal 19 itu bahasanya begitu. Masyarakat wajib mengikuti ketentuan syarat yang dalam persyaratan standar pelayanan sudah ditetapkan. Jadi ketika kita sudah mengatur itu, mau dibawa kemanapun, ketika kita melarang masyarakat mau protes bagaimanapun, masyarakat mau memviralkan sebagaimanapun, ya silahkan. Tapi dari sisi regulasi kita punya aturan. Begitu juga Bapak Ibu, kita mencontohkan di rumah sakit. Rumah sakit ruang publik tidak, ruang publik. Tapi kenapa kita tidak bisa mengambil gambar di apa ataupun mengambil video tanpa izin di sana? Karena tadi ada nilai privasi, ada rahasia pasien misalnya, ada tingkat kenyamanan pasien. Karena di situ bukan hanya masyarakat kita saja menggunakan, ada masyarakat lain begitu ya. Nah, untuk hal yang seperti ini, saya pikir ya Bapak Ibu, semakin ke sini sepertinya harus kita atur begitu ya. Baru-baru ini Bapak Ibu tahu ya ada yang kejadian viral di Pemkot Pangkal Pinang, dia memviralkan sikap dari petugas yang dia merekam dalam ruang layanan ya, ruang layanan. Argumen yang muncul pada saat itu di komennya itu adalah itu kan ruang publik. Ruang publik itu berasal dari pajak masyarakat. Ruang publik itu adalah masyarakat punya masyarakat juga dan kita sebagai pengguna penyelenggara itu adalah pelayannya. Benar secara satu sisi tapi salah secara banyak gitu ya. Jadi tapi itu tadi wajib kita tetapkan terlebih dahulu dalam standar pelayanan. Untuk apa? Untuk mengantisipasi Bapak Ibu. Bapak Ibu saya mohon maaf ya. Ini terkadang kita pada akhirnya dalam posisi yang lemah sekali kepada masyarakat. Padahal jangan lupa kita boleh Bapak Ibu misalnya untuk menegur masyarakat, kita boleh untuk melarang masyarakat, kita boleh untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang mungkin nantinya mungkin masyarakat tidak terima. Tapi memang begitu aturannya. Kita punya otoritas. Instansi Bapak Ibu punya otoritas, Bapak Ibu punya kewenangan masing-masing begitu ya. Jadi tidak bisa juga kita masyarakat itu seenak-enaknya, seenak udelnya saja begitu kepada kita. Enggak, makanya kuncinya di standar pelayanan. Semakin banyak standar pelayanan kita atur, semakin bagus Bapak Ibu. Jadi ketika ditanya, Bapak Ibu mana dasarnya Bapak Ibu melarang saya mengambil gambar di instansi pelayanan Bapak? Ini Pak dasarnya berdasarkan SK standar pelayanan, ketentuan tata tertibnya memang demikian. Itu kalau dilaporin ke ombudsman, Bapak Ibu, kami bisa pastikan itu nggak akan kami apa itu sudah pasti aman begitu ya, nggak akan ada maladministrasi karena Bapak Ibu sudah melaksanakan sebagaimana standar pelayanan. Nah, inilah yang harus kita antisipasi begitu ya. Dan memang dia juga pada akhirnya standar pelayanan itu adalah pelindung bagi instansi yang menyelenggarakan. Bagi pelaksana Bapak Ibu bayangkan bagaimana betapa apa tingginya resiko petugas layanan kita di depan ketika orang yang komplain, ketika orang dia tidak puas, akhirnya yang mereka diviralkan, mereka nanti kena sanksi dan lain-lain, betapa beresikonya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita atur sedemikian rupa, aturannya, tata tertibnya kita atur, masyarakat wajib mematuhi, dan kita punya ketegasan untuk menolak. Boleh, Bapak Ibu. Saya beberapa kali, Bapak Ibu, saya sampaikan, saya di Ombudsman, walaupun saya bertugas menerima laporan masyarakat, tapi ketika instansi ataupun pelapornya tidak kooperatif dengan saya, misalnya dia mau mengatur kami, misalnya dia mau bikin apa istilah kata apa yang menjadi harapan dia terpenuhi semua, saya beberapa kali mengusir begitu ya. Saya beberapa kali Bapak silakan keluar, kami sepertinya kita cukupkan pelayanan untuk hari ini. Saya panggil security karena memang apa? Karena kita punya otoritas. Nah, ketika kita punya otoritas, alangkah baiknya kita atur,
kita prepare dengan baik, ya biar apa? Biar nanti ketika ada kejadian atau ada masalah, petugas kita terlindungi begitu ya. Masyarakat rekan-rekan kita, sejawat kita yang memberikan pelayanan bisa terlindungi dengan baik. Itu yang nomor satu. Kedua, dia menjamin kepastian hukum dan mencegah praktik maladministrasi. Dan yang ketiga, dia menjadi tolak ukur objektif untuk pengawasan dan inovasi berkelanjutan. Tapi kalau dari saya, secara pribadi, saya seringkali menyampaikan ini ke instansi-instansi penyelenggara, Pak, standar pelayanan publik itu sebenarnya adalah pelindung gitu ya, pelindung bagi instansi penyelenggara untuk bisa menyamakan ekspektasi publik gitu ya. Ya kalaupun memang nggak bisa menyamakan, paling tidak dengan adanya standarisasi yang sudah kita terapkan tersebut, masyarakat tidak berharap lebih. Nah, begitu sederhananya. Jadi ini ya eh, kalau memang itu sudah ada, inilah kenapa standar pelayanan itu sangat esensial sekali, sangat sangat penting sekali dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tapi saya nggak tahu ya nanti apakah memang ini sudah ada atau belum ya. Biasanya Bapak Ibu standar pelayanannya hanya sebatas standar pelayanan tentang perizinan ataupun pelayanan-pelayanan publik terhadap produk tertentu begitu ya. Tapi Bapak Ibu sebenarnya boleh juga bikin standar pelayanan penerimaan tamu, standar pelayanan yang mengatur tata tertib kunjungan dari masyarakat. Nah, itu boleh sebetulnya. Jadi jangan jangan hanya diberpandangan SP itu hanya terhadap produk ya Pak, belum tentu. Belum tentu begitu. Karena kan ketika kita nerima masyarakat itu kan sebenarnya pelayanan juga Bapak Ibu ya. Ketika kita menerima, memberikan edukasi, memberikan layanan konsultasi, itu juga termasuk layanan. Makanya selama ini akhirnya terdistorsi begitu ya. Penyelenggara beranggapan standar pelayanan itu hanya ada pada pelayanan administratif, padahal tidak. Pelayanan jasa pun bisa kita berikan, pelayanan barang pun bisa kita berikan gitu. Jadi karena itu tadi ya sarana prasarana itu pelayanan barang. Kita bikin aturan standar pelayanan penggunaan loket ruang tunggu misalnya, standar pelayanan penggunaan kalau di kita pojok baca, standar pelayanan penggunaan ruang bermain anak. Kan di situ kan pelayanan barang ya, itu kan pelayanan barang, termasuk pelayanan barang. Kita bisa bikin aturan, misal tidak boleh mengganggu barang, tidak boleh merusak barang, tidak boleh memindahkan barang sembarangan. Nah, itu sebenarnya bisa kita atur. Jadi semakin banyak standar pelayanan publik yang kita bisa teratur dan tetapkan, itu sebenarnya sangat bermanfaat bagi kita, Bapak Ibu. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut. Kita punya waktu sampai jam berapa ya, Pak? Kita sampai jam 4 sore, Pak Peter. Sampai jam 4 ya. Baik. Ya. Ya, mudah-mudahan ada waktu lah kita habis ini biar juga kami bisa diskusi tentang singkat tentang penilaian ombudsman begitu ya. Baik, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan di slide berikutnya. Baik, Bapak Ibu, ini adalah komponen wajib atau anatomi ya begitu ya. Anatomi dalam standar pelayanan gitu ya. Sorry. Terlihatkah Bapak Ibu? Terlihat, Pak Peter? Ada. Terlihat. Ada ya. Yang justru yang di sayanya yang nggak terlihat begitu ya atau gimana ya? Saya coba stop dulu sebentar ya. Sebentar, mana ya? Ini bisa tadi ini masih share screen ke enggak Pak? Bukan ya? Enggak lagi ya? Nggak lagi, Pak Peter. Kosong. Oke, enggak lagi ya. Oh, nah kalau sekarang ada ya Pak? Ya, prosesnya ya. Ya baik, baik. Saya lanjut. Ya, Maaf, ada. tadi sepertinya terpencet jadi hilang dia. Hmm. Ya ini Bapak Ibu. Di komponen wajib ataupun ini anatominya ya, ada anatomi tentang komponen standar pelayanan. Di pasal 21 Bapak Ibu itu adalah pasal yang mewajibkan dan juga menentukan indikator-indikator ataupun komponen yang wajib kita penuhi dalam praktik pelayanan gitu ya. Sampai pada akhirnya sampai berarti masih ada 7 lagi gitu ya. Yang pertama, dasar hukum Bapak Ibu. Ini dasar hukum yang tentu saja ini memang saya bikin catatan khusus begitu ya. Kenapa ada misalnya saya bilang dasar hukum menggunakan regulasi terbaru dan masih berlaku. Seringkali kami mendapati beberapa instansi itu dalam menyusun standar pelayanan dia mengutip regulasinya di konsideransinya yang mengingat, menimbang dan memutuskan.
dia menggunakan considerance yang sudah tidak berlaku lagi, misalnya dia menggunakan pasal-pasal yang sudah dicabut ataupun sudah diubah ataupun sudah dihapus begitu ya. Nah, ini hati-hati ya Bapak Ibu ya, karena seringkali kita karena mungkin menyusunnya cukup panjang, akhirnya kita lupa bahwa sudah ada perkembangan ataupun perubahan-perubahan informasi. Jadi kalau dasar hukum ini dasar hukum pelayanannya, kemudian nomor duanya ini ada persyaratan. Nah, ini persyaratan Bapak Ibu, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, kalau memang kita ada digitalisasi layanan, alangkah baiknya persyaratannya juga bisa menyesuaikan begitu ya. Maksud saya begini, gimana ya membahasakannya? Kalau lah memang di situ mempersyaratkannya apa? eh, Submit proses permohonan perizinannya bisa melalui elektronik, ya juga jangan juga dimintakan lagi wajib mengantar dokumen fisik ke kantor. Nah, sebenarnya begitu. Karena ada kami dapati dia pelayanannya sudah digital, tapi dia masih tetap minta dokumen fisik begitu ya. Lalu, untuk apa pertanyaan kita begitu kan? Jadi untuk apa? Nah, dengan demikian ketika memang kita sudah digitalisasi ataupun sudah penyesuaian-penyesuaian itu ya disesuaikan dengan konteksnya begitu ya. Dan ini kalau secara regulasi itu persyaratannya itu memang ya daftar dokumen yang wajib dipenuhi. Kalau tidak ini terpenuhi, argonya nggak jalan, gitu. Sebenarnya gitu. Kalau nggak terpenuhi, dia belum bisa mulai pelayanannya, begitu. Jadi ini harus kita perhatikan. Nomor tiga SOP, sistem mekanisme prosedur. Kalau kita bahasakannya SOP, gitu ya. Nah, ini ada perbedaan pandangan. Standar pelayanan publik itu rumah besarnya, SOP itu pelaksananya begitu Bapak Ibu. Jadi jangan dikira ada nggak SOP? Ya, SOP itu dia cuma menggambarkan bisnis proses, SOP dia cuma menggambarkan urutan langkah begitu ya. Tapi yang lebih tepat kita bahasakannya bukan SOP, standar pelayanan gitu. Jadi ada yang instansi penyelenggara yang beranggapan, loh Pak, ini kan kami sudah punya SOP-nya. Bapak benar, Bapak sudah punya SOP. Tapi standar pelayanannya mana? Oh, beda ya Pak antara standar pelayanan dengan SOP. Ya beda Pak. Standar pelayanan 14 komponen. Bapak SOP ini hanya menggambarkan persyaratan, jangka waktu, biaya, dan juga alur. Oh, begitu Pak. Akhirnya bisa dipahami begitu. Nah, ini yang kita juga akhirnya harus bisa membedakan yang mana standar pelayanan, yang mana SOP begitu Bapak Ibu. Nah, ini kalau sistem mekanisme prosedur itu adalah urutan langkah yang jelas dari saat warga menaruh berkas di loket sampai layanan selesai. Kemudian nomor 4, jangka waktu penyelesaian. Nah, ini juga jangan sampai keliru Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami pernah melakukan penilaian di beberapa instansi, saya nggak sebut ya instansi mana. Kami tanya, Ibu berapa lama proses penyelesaian perizinan untuk produk A? Kami menyelesaikannya dari Senin sampai Jumat, Pak. Sebentar. Sepertinya nggak nyambung, saya bilang. Kalau di standar pelayanan Ibu, jangka waktu itu jangka waktu apa? Ternyata jangka waktu yang dimuat dalam standar pelayanan yang mereka tentukan itu adalah jam layanan, Bapak Ibu. Keliru besar. Jam layanan benar dari Senin sampai Jumat. Benar dari jam 8, 5 di hari Jumat, begitu betul. Tapi ini keliru. Jangka waktu itu jangka waktu penyelesaian terhadap produk layanan yang diberikan. Misalnya, ini kita mau menyelesaikan produk perizinan rekomendasi sekolah. Jangka waktu penyelesaiannya adalah 14 hari. Nah, 14 hari itu adalah ketika produknya jadi begitu ya. Nah, itu yang karena ini terus terang saja ada yang masih juga mengasumsikan jangka waktu penyelesaian itu adalah jam layanan begitu. Nah, ini harus berhati-hati. Nomor 5, biaya tarif. Ini berkaitan dengan angka pasti terkait dengan atau biaya resmi lah ya yang harus dibayar warga terhadap produk pelayanan yang diberikan. Tapi dengan catatan, pelayanan lain yang diselenggarakan di situ apapun bentuknya, ketika memang itu tidak ada biaya, wajib dimuat atau wajib ditegaskan secara langsung dan dipublikasikan ke masyarakat itu tidak dipungut biaya. Contoh, kami di Ombudsman sudah langsung men-step semua pelayanan di Ombudsman, berarti semua ya, layanan konsultasi, layanan pengaduan, layanan administrasi permohonan dan lain-lain itu sudah mencakup gitu ya. Semua layanan di Ombudsman gratis tanpa biaya. Nah, dalam praktiknya Bapak Ibu untuk yang poin ini
Ini kami sering menjumpai di apa ya, di layanan pedesaan, layanan kelurahan ataupun layanan-layanan yang ada di kecamatan. Kami sering menjumpai. Saya mencontohkan tadi misalnya layanan pembuatan surat keterangan tanah itu gratis Bapak Ibu, itu gratis. Tapi itu tidak dipublis sampai pada akhirnya menyebabkan kebingungan warga. Dan beruntungnya instansi itu ya bukan bukan juga beruntung begitu ya. Masyarakat kita ini terlalu baik. Masyarakat kita ini terlalu sungkan orangnya. Masyarakat kita ini terlalu tidak mau apa apa bahasa kita tuh utang jasa begitu ya. Jadi kadang ada misalnya Pak pelayanan SKT-nya setelah saya lihat surat keterangan tanah atau SKTM di kelurahan ini kok nggak ada ya Pak. Berapa ya Pak tarifnya? Nah, pada akhirnya ketika itu tidak dipublis, muncul permainan, muncul potensi penyimpangan. Nanti bisa saja si instansi ataupun si petugasnya jawab begini. Sebetulnya Bapak Ibu, pelayanan di kami itu gratis untuk SKTM. Tapi kalau masyarakat mau memberikan ya seikhlasnya saja begitu ya. Ada yang seperti itu ada. Nggak bisa, sudah lah, kita nggak perlu menutup-nutupi itu, ada praktik itu Bapak Ibu dimanapun, di desa, di kelurahan, di kecamatan. Makanya kami selalu menegaskan kepada instansi penyelenggara, kalau memang pelayanan gratis wajib dipublis, ditempel di loket layanan, seluruh pelayanan gratis, agar apa, masyarakatnya tidak bingung lagi, masyarakat tidak lagi jadi sungkan, masyarakat tidak lagi menjadi apa bertanya-tanya begitu. Karena kalau nggak disebut, ada oknum yang nakal, dimintain uang dong, dimintain uang rokok, dimintain uang fotokopi, bahasanya dimintain uang materai biasanya, padahal gratis bisa jadi begitu ya. Nah ini yang kami pun mendorong begitu ya. Kalaupun memang di level Kanwil Kemenak, di level apa kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota termasuk di KUA, kalau layanan konsultasinya gratis, publis, langsung ditulis di apa di loket layanan ataupun di papan informasi kami. Jadi tujuannya apa? Jadi masyarakat juga tidak apa memberi akhirnya gitu, tidak memberi ya. Tadi kan saya sampaikan, masyarakat memberi, Bapak Ibu terima. Kalau unsur gratifikasinya sudah melanggar, yaitu bisa dikatakan maladministrasi. Walaupun kita nggak minta ya, walaupun kita nggak minta sekalipun gitu. Jadi untuk menutup celah-celah tersebut, standar pelayanan ini penting begitu. Kemudian nomor 7 ini sarana prasarana ya, sarana prasarana dan fasilitas. Jadi kita wajib menyediakan ya loket paling tidak sekurang-kurangnya, kalau di kami itu di yang kami nilai dalam sarana prasarana ini ada apa layanan umum dan juga layanan khusus gitu ya. Sarana sarana umum dan sarana khusus. Kami mencontohkan, sarana umumnya paling tidak sekurang-kurangnya ada meja layanan, ada ruang tunggu, ada semacam apa toilet umum misalnya, atau tempat parkir, atau mungkin juga apa tempat untuk layanan pengaduan secara khusus begitu ya. Dan ini juga harus disediakan untuk bagi masyarakat kelompok yang berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Ini kita masuk ke nomor 7 ini juga harus berhati-hati. Ada semacam begini. Kami ketika melakukan penilaian, kami sering kali menanyakan, Bapak Ibu, apakah tersedia sarana khusus yang disediakan bagi kelompok rentan? Kelompok rentan itu sekurang-kurangnya ada 5 ya. Anak-anak, lansia, kemudian juga ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok disabilitas. Ini sekurang-kurangnya 5, tapi bisa ditambah misalnya korban pengungsian, korban bencana itu termasuk kelompok rentan. Nah, kami tanya ke instansi, Bapak Ibu, apakah ada sarana khusus? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa Bapak tidak menyediakan sarana khusus tadi ya, contoh ya parkir khusus, toilet khusus, ruang tunggu khusus, apalagi ruang laktasi, ruang anak, kemudian juga apa kayak kursi roda, jalur rambatan khusus dan lain-lain. Ya kami tanya begitu ya. Jawabannya tidak. Dan ketika kami melakukan pendalaman, loh, kenapa Bapak tidak menyediakan itu? Kita tanya. Jawaban mereka, Pak, selama ini tidak ada yang menggunakan juga. Untuk apa kita ngabisin anggaran untuk yang namanya bahasanya mubazir anggaran. Lebih baik anggarannya kita serap dan juga kita manfaatkan dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Terdengar baik ya, terdengar benar ya argumennya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dalam konteks pelayanan publik itu jawaban yang sangat salah. Karena apa? Di pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik ada namanya asas khusus yang bahasanya begini.
sarana dan sarana prasarana khusus bagi kelompok rentan, Bapak Ibu. Jadi kelompok rentan itu kalau dari kita di Ombudsman itu adalah kelompok layanan yang ada atau tidak ada masyarakat yang menggunakan wajib tersedia. Nah, begitu. Saya ulangi, ada atau tidak ada masyarakat yang menggunakan itu wajib tersedia. Misalnya tadi seperti ruang latasi, apa jalur kursi roda, jalur rambatan ataupun jalur apa bagi yang kelompok masyarakat yang tunarungu apa yang lain-lain misal termasuk juga penyediaan apa petugas-petugas yang mumpuni di bidangnya begitu yang bisa menggunakan bahasa isyarat dan lain-lain gitu ya. Nah, ini jangan dipandang sepele ya Bapak Ibu ya karena ini termasuk bahan penilaian juga begitu ya. Kalau dari Ombudsman begitu ya. Karena kami menilai ya yang namanya kewajiban dia tidak diukur dari ada atau tidak masyarakat yang menggunakan. Ketika sudah dibahasakan di undang-undang itu wajib, mau tidak mau wajib dipenuhi dan tidak ada excuse gitu, tidak ada alasan. Nah, itu yang harus kita sampaikan apa adanya begitu ya. Nah, ini yang jujur saja, tapi semakin ke sini semakin baik ya beberapa instansi juga sudah mengarah ke situ dan memang ini jangan diukur dari ada atau tidak adanya pengguna layanan. Baik, saya lanjut di nomor 8 sampai 14. Nomor 8 itu kompetensi pelaksana. Nah, Bapak Ibu, saya ingin tanya juga nih untuk kompetensi pelaksana. Kalau definisinya di sini syarat keahlian dan sikap ramah yang wajib dimiliki petugas agar bisa melayani warga dengan benar. Tadi sudah kami sampaikan bahwa ada dugaan maladministrasi yang namanya tidak kompeten. Tidak kompeten itu biasanya berkaitan dengan kompetensi-kompetensi petugas ataupun keahlian yang dimiliki oleh petugas. Kalau saya ingin tanya misalnya, tapi nggak mungkin terjadi lah ya, ya mudah-mudahan tidak terjadi juga. Eh, Kalau di kita, apakah semua petugas yang ada di KUA ataupun ada di itu boleh memberikan eh, apa bahasa kita tuh, memberikan pelayanan? Pasti kan jawabannya tidak, begitu ya. Karena yang boleh memberikan layanan ya memang petugas-petugas yang memang ditugaskan khusus untuk itu. Misalnya minimal dia ada sertifikasi service excellent, misalnya dia ada sertifikasi tentang bagaimana cara bersikap yang baik dan benar, misalnya penggunaan bahasa bahasa yang baik dan lain-lain begitu ya. Nah, ini yang tadi kami contohkan tentang kompetensi pelaksana tadi. Seringkali di perbankan ya yang seperti ini ya. Saya beberapa kali Bapak Ibu datang ke bank BUMN mau apa bahasa saya itu mau ketemu sama CS untuk berkonsultasi tentang produk layanan mereka begitu ya. Tapi seringkali saya sudah difilter di depan. Saya sudah difilter dulu sama security-nya dan akhirnya yang menjelaskan tentang produk layanan tersebut adalah security. Nah, kalau kita kembalikan ke dalam standar pelayanan, itu apakah tepat? Jawabannya jelas tidak tepat. Karena memang security bukan peruntukannya untuk menjelaskan standar pelayanan itu. Jadi jangan juga ketika atau begini, ada petugas, mohon maaf ya, tenaga kebersihan kita yang kebetulan pada saat itu memang sedang menpiket begitu ya, atau duduk berjaga di loket layanan untuk mengisi apa ketika petugasnya sedang tidak di tempat misalnya. Apakah boleh? Tidak, jawabannya. Jangan juga ketika memang eh, ada masyarakat yang ingin menggunakan, dia bertindak seolah-olah yang bisa memberikan layanan. Tidak boleh. Jadi untuk yang seperti ini hati-hati, Ji. Hati-hati sekali. Kemudian nomor 9, pengawasan internal. Ini cara atasan mengontrol petugas di lapangan agar cara kerjanya tidak melenceng dari standar. Pengawasan internal itu ya kita buat kayak semacam mekanisme apa ya bahasa kita tuh ya mekanisme pengawasan kinerja begitu yang secara terpadu kita lakukan. Biasanya dia disebut pengawasan internalnya siapa-siapa saja pejabat yang mengawasi misalnya pejabat yang mengawasi misalnya di level apa Kemenak Kabupaten Kota misalnya adalah Kasubag TU misalnya. Nah, kalau di level Kanwil misalnya level Kabak misalnya. Nah, itu juga wajib disertakan. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk memperjelas siapa yang melakukan pengawasan atas kinerja petugas-petugas ataupun yang mengawasi atas pelayanan diberikan terhadap produk tertentu begitu ya. Kemudian di penanganan pengaduan. Penanganan pengaduan ya Bapak Ibu ada yang kami sering jumpai ya di beberapa instansi. Ada yang berpendapat dengan menyediakan kanal pengaduan saja sudah cukup. Dengan hanya membuka kotak saran, dengan hanya membuka WhatsApp pengaduan, dengan hanya membuka apa layanan-layanan pengaduan yang
diberikan secara aplikasi misalnya itu sudah cukup, tapi ternyata tidak Bapak Ibu ya. Penanganan pengaduan yang kami maksud ataupun yang dimaksud oleh undang-undang ini adalah penanganan pengaduan yang sampai selesai sebetulnya. Jadi di situ ada mekanisme penanganan pengaduan yang secara terpisah sebetulnya harus diatur begitu ya. Jadi jangan dimaknai dengan hanya menyediakan kotak saran, dengan hanya menyediakan email pengaduan itu sudah cukup. Tidak, itu tidak cukup. Harus diikuti dengan apa yang lain begitu ya, turunan-turunannya, siapa yang menyelenggarakan, bagaimana prosedur penanganan pengaduan dan lain-lain begitu ya. Kemudian ini jumlah pelaksana, ini hitungan rasio ketersediaan petugas yang pas dengan banyaknya antrian ya, disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Harus proporsional juga. Kalau layanan per hari kita nggak sampai 10 ya jangan juga 2 orang atau 3 orang yang bertugas sebagai petugas piket begitu ya. Cukup 1 orang sepertinya. Atau kalau memang layanan kita sebulan paling cuma 20 berarti kan per hari cuma satu ya, cuma satu saja petugasnya begitu ya. Ya disesuaikanlah secara proporsi. Jadi kan kita tidak tidak perlu menghabiskan sumber daya kita untuk hal-hal yang mungkin dipandang tidak produktif begitu ya. Kemudian nomor 14 nomor 12 ini jaminan pelayanan. Jaminan pelayanan ini adalah janji tertulis bahwa instansi akan melayani secara profesional dan pasti sesuai standar. Ini ya saya sampaikan biasanya itu dituangkan dalam maklumat pelayanan begitu ya kalau untuk yang nomor 12. Kemudian ini 13 keliru tipu Bapak Ibu, ini jaminan keamanan. Kepastian bahwa fisik masyarakat yang menggunakan itu aman ketika menggunakan layanan ya. Kalau di kami contoh sarana keamanan ini ya tadi ya misalnya ada jalur evakuasi, ada titik kumpul, ada helm keamanan, paling tidak ada APAR dalam ruangan. APAR itu alat pemadam api ringan gitu ya. Kemudian ada kayak rute evakuasi, ada security-nya, ada CCTV-nya, itu jaminan keamanan. Termasuk juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyediakan menyelenggarakan produk layanan yang secara elektronik, pastikan jaminan keamanan terhadap data pribadinya tidak akan bocor pun masuk ke dalam standar pelayanan, gitu ya. Tadi ya ini sudah menjadi ya standar keamanan lah. Jadi ini sudah mulai harus kita antisipasi dan kita berhati-hati karena ada undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Dia masyarakat nggak senang datanya bocor, ya instansi penyelenggara yang akan bertanggung jawab secara pidana bahkan Bapak Ibu ya. Nah ini hati-hati sekali. Jadi kalau memang kita menyelenggarakan data-data atau kita menghimpun data KTP, data KK misalnya itu benar-benar hati-hati. Jangan sampai itu bocor ataupun kita simpannya melalui server dan servernya bocor, nah itu hati-hati. Jadi pastikan juga itu kita jamin begitu ya dalam standar pelayanan. Dan terakhir 14-nya ini adalah evaluasi kinerja begitu ya. Evaluasi kinerja ini adalah rapor penilaian rutin dari internal instansi untuk melihat apakah kualitas pelayanan sudah baik atau masih perlu diperbaiki. Jadi kalau di kita kan biasanya yang lazim kita lakukan itu apa? Laporan evaluasi triwulan misalnya ya, evaluasi triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, kemudian evaluasi tahunan, kemudian juga evaluasi pengelolaan pengaduan gitu ya, evaluasi pelayanan itu sebenarnya kan kita wajib ya menyelenggarakan. Dan kami juga meyakini Bapak Ibu juga pasti sudah punya untuk yang nomor 14 ini. Nah, demikian Bapak Ibu untuk yang 1 sampai 14 begitu ya. Nah, ini yang ingin kami sampaikan. Jadi standar pelayanan itu ternyata sudah mengatur sedemikian rupa kita wajib memenuhi 14 komponen tadi. Bahkan di beberapa instansi ini juga sudah mulai agak sedikit progresif ya. Dia tadi saya kemarin di bulan April kalau tidak salah, saya menjadi narasumber di BPOM. BPOM ini ternyata balai besar POM di ini ya, balai besar POM di bahasa kita, balai besar di Pangkal Pinang ya. Jadi dia bikin penyelenggaraan layanan publiknya itu ternyata dia menghimpun data juga, menghimpun data secara elektronik begitu ya. Misalnya permohonan KTP-nya bisa diunggah melalui elektronik dan lain-lain. Saya kasih masukan, Pak, apakah Bapak ada memberikan jaminan keamanan terhadap data yang Bapak himpun? Wah, dalam SP sebelumnya tidak, Pak. Tapi yang sekarang akhirnya sudah berubah begitu karena memang kita ngasih masukan juga karena Bapak Ibu kami di Ombudsman sebagai informasi tahun ini saja yang sudah masuk ke kami ya cukup banyak sebetulnya. Kalau Pemda setiap tahun pasti Bapak Ibu
Misalnya Pemda 7 kabupaten kota itu sudah pasti mengundang kami untuk meminta masukan terhadap standar pelayanan. Kami misalnya kemarin misalnya Balai Karantina, kemudian BPOM, kemudian Kementerian HAM, kemudian juga besok Senin kami akan mengkoreksi juga yang dari KPU provinsi begitu ya. Nah, dan mereka menyelenggarakan FKP begitu ya, forum konsultasi publik. Nah, kami sampaikan di beberapa instansi Bapak Ibu sebetulnya nggak perlu repot-repot, nggak harus mengundang kami menjadi narsum sebenarnya kalau untuk meminta review dari kami bilang. Saya pernah Bapak Ibu, saya mengkoreksi punya Dukcapil di tahun 2000 berapa ya? Sorry. 2020, sorry 2019 saya ingat. Saya pernah mengoreksi dokumen Dukcapil pada saat itu belum ada saya dikasih bukan file malah. Dokumennya setebalnya segini Bapak Ibu dokumennya. Saya koreksi. Jadi saya koreksi sampai berapa minggu itu? Satu minggu lah kalau nggak salah saya koreksi. Tapi memang kami sampaikan Bapak Ibu, kami memang punya kewenangan untuk mengkoreksi itu. Silahkan Bapak Ibu manfaatkan. Tapi masyarakat apa penyelenggara banyak yang masih masih apa ya malu-malu kucing bahasa kita gitu. Kalau kami dengan Pemda instansi itu sudah sangat rutin Pak. Kami mau konsultasi ya Pak. Kami mau berkunjung untuk diskusi tentang standar pelayanan publik ini misalnya. Silakan kami sangat terbuka. Karena kalau kami memandangnya, kami lebih suka pola yang seperti ini sebetulnya dibanding pola penanganan pengaduan gitu. Karena kalau pola penanganan pengaduan, misalnya ada laporan masyarakat masuk, dia akan ada dampak bagi penyelenggara, akan ada minimal SP menggunakan PP 94, akan ada pembinaan, akan ada dipanggil bupati, dipanggil kepala instansi. Itu yang kami hindari sebetulnya. Karena kami memandang pola penegakan hukum itu sebenarnya yang lebih pas itu tadi yang dengan cara tadi sebetulnya memaksimalkan pencegahannya begitu ya. Nah, ini 14 komponen ini. Jadi silakan Bapak Ibu ya kalaupun memang nanti misalnya kantor Kementerian Agama mana mau datang berkunjung misalnya atau dari Kanwil kita minta review, kita sangat terbuka. Dan untuk yang ini pun Pak Bambang ya, kita rencanakan mungkin dalam waktu dekat ya Pak. Betul. Sehabis ini kita mungkin akan review dokumen bersama begitu ya terhadap pemenuhan SP yang nanti Bapak terapkan di Kanwil. Kita mulai dari Kanwil dulu lah. Kalau Kanwil sudah oke, mungkin itu pasti akan turun ke bawah biasanya begitu ya. Ya tentu saja kami yang di sinilah peran kami begitu ya Bapak Ibu. Peran kami memang di sini. Jadi apa eh, pengalaman kami, expertise kami yang kaitannya dengan reviewing dokumen, reviewing SPP seperti ini, ya kami berharap ini bisa dimanfaatkan juga oleh Bapak Ibu biar kami juga bisa lebih maksimal. Karena itu termasuk kinerja kami ya Bapak Ibu ya jatuhnya. Jadi kalau ditanya kemarin tapi kami nggak ada loh Pak honor narasumber, Bapak nanti dapatnya apa? Enggak Pak, justru jangan pikirin yang namanya honor narasumber itu kita bilang. Kami ini ketika kami bisa membangun jejaring seperti ini pun sudah menjadi keuntungan bagi kami. Ketika kami berjejaring dengan baik dengan level KUA, misalnya itu juga keuntungan bagi kami begitu ya. Dan makanya kami memandang kegiatan-kegiatan seperti ini sebenarnya saling menguntungkan begitu ya, saling menguntungkan begitu. Nah, ini yang eh, ingin kita sampaikan ya. Tapi sebelum saya masuk ke ini ya, Bapak Ibu ya, sebelum saya masuk ke tahapan penyusunan, ada satu kata kunci yang harus Bapak Ibu perhatikan ya dalam penyusunan standar pelayanan publik. Lagi-lagi saya kembalikan ke bunyi pasal. Bunyi pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 25 tahun 2009, dia menyampaikan begini. Instansi penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan. Nah, ada yang harus kita underline itu, kita garis bawahi itu adalah kemampuan. Jangan Bapak Ibu kita latah. Jangan Bapak Ibu karena kita melihat instansi A itu sudah bagus, kita mengikuti plek ketiplek. Begitu ya. Jangan juga ketika kita melihat instansinya sudah bagus, kita menggunakan secara serta-merta. Nah, itu keliru. Saya beberapa kali mengkoreksi ya Bapak Ibu ya. Saya kasih masukan misalnya di beberapa instansi. Ada satu instansi yang inovasi layanannya adalah pelayanan pengaduan 24 jam. Bayangkan Bapak Ibu. Pelayanan pengaduan 24 jam. Ini jadi inovasi mereka dan itu dituangkan dalam standar pelayanan. Saya koreksi. Saya bukan tidak memberikan apresiasi ya, itu inovasi sebetulnya. Itu adalah komitmen layanan yang baik sebetulnya. Tapi saya kasih pertanyaan reflektif kepada kepala instansinya. Pak, pertanyaan saya, apakah memang tersedia petugas pengaduan yang menerima pengaduannya 24 jam penuh? Jawabannya tidak, Pak.
Lalu bagaimana dengan masyarakat yang menyampaikan pengaduan di pukul 2 pagi? Kapan Bapak tindak lanjuti? Kalau dia 2 pagi, kami akan tindak lanjuti di jam 8 paginya. Kalau dia pengaduannya di hari Jumat malam, misalnya kami tindak lanjuti di Senin paginya. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Loh, kalau gitu kan sama saja, Pak. Untuk apa Bapak bikin inovasi yang seperti itu yang akhirnya memberatkan Bapak, merepotkan Bapak, dan akhirnya membebani Bapak? Yang padahal standar pelayanan publik itu diaturnya sesuai dengan kemampuan. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya kayak ini ya, jadi kayak semacam apa? eh, Semacam koreksi ya begitu. Jadi akhirnya instansi sadar, oh iya ya Pak, berarti nggak perlu juga ya kita bikin instansi yang sedemikian rupa sampai memaksakan kemampuan. Yang nggak boleh Pak justru kalau menurut kami. Justru ketika Bapak Ibu bikin inovasi, bikin standar pelayanan yang akhirnya membebani pelaksana, Bapak itu kami pandang justru maladministrasi begitu. Karena apa? Bahasa undang-undangnya nggak demikian. Bahasa undang-undangnya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau memang kemampuan kita tadi 7 hari ya 7 hari. Kalau kemampuan kita tadi adalah misalnya sarana prasarananya cuma bisa kita siapkan A, B, C, dan D, misalnya siapkan semampunya begitu ya. Tapi nanti ada triknya bagaimana cara menyediakannya begitu ya. Nah itu yang kami harus tekankan betul ya kepada Bapak Ibu di sini. Semangat kita bagus, semangatnya tinggi boleh, tapi jangan lupa bahwa kita harus dikembalikan ke kemampuan masing-masing. Kemampuannya banyak ya, kemampuan anggaran, kemampuan apa lagi, SDM gitu ya, kemampuan eh, birokrasinya begitu ya. Jadi jangan kalau kita nggak mampu ngasih pelayanan versi digital, jangan dipaksakan. Nah, sederhananya kayak gitu. Kita infrastruktur teknologi kita belum mampu memberikan jaminan keamanan data, tapi kita memaksakan, jangan dipaksakan kalau dari kami. Apa adanya saja gitu. Karena apa? Disitulah letak kesungguhan begitu, letak kepatuhan kita terhadap undang-undang Bapak Ibu. Nah, ini yang ingin kami tekankan. Di beberapa instansi ada beberapa yang sudah semangatnya bagus begitu ya, tapi ketika kami tanya, aneh, Bapak Ibu, saya mencontohkan. Ada satu instansi yang dia menyelenggarakan layanannya 8 jam non-stop tanpa istirahat. Loketnya itu petugasnya misalnya ada 3 loket. Ada 3 loket dan petugasnya tidak boleh istirahat, Bapak Ibu. Dia mungkin mencontohkan yang ada di bank mungkin ya. Kan di bank kan sip-sipan gitu ya. Jadi dia mencontohkan akhirnya diterapkan. Nah, saya bertanya juga ke instansinya. Pak, saya tanya, instansi Bapak ini dalam 1 hari berapa jumlah pelayanannya? Nyampe nggak 100? Tidak, Pak. Jumlah pelayanan berapa dalam sehari? Paling 10, paling banyak. Lalu kenapa juga kita akhirnya ngasih pengaturan di standar pelayanan, kita ngasih pelayanan tanpa istirahat, Pak? Kan itu justru akan membebani Bapak sendiri. Ya kalau petugasnya baik-baik saja. Kalau petugasnya tidak baik-baik saja, lagi keadaan sakit, lagi keadaan cuti, itu bagaimana? Pusing sendiri bapaknya gitu ya. Nah, itu saya sampaikan. Jadi jangan juga pada akhirnya standar yang kita gunakan itu kita mencoba menerapkan standar orang begitu ya. Maksudnya menerapkan instansi orang begitu. Jangan jangan ngukur baju kita ke badan orang lain begitu ya. Maksud sederhananya kayak gitu ya. Ukur ke badan kita sendiri gitu. Jadi pastikan sesuai dengan kemampuan kita saja. Apa yang kita bisa lakukan ya sesuai kita kemampuan. Jadi jangan juga kan Bapak Ibu kalaupun sewaktu-waktu dilaporin ombudsman nggak masalah sebetulnya. Karena kami lagi-lagi kami akan mengikuti apa yang ditetapkan dalam standar pelayanan. Kuncinya standar pelayanannya yang Bapak Ibu atur, begitu ya. Tinggal diatur saja di standar pelayanan. Jadi ketika itu sudah diatur, ya barulah masyarakat wajib mengikuti apa yang sudah ditetapkan tersebut, begitu. Nah ini kata kuncinya. Jadi kalau di kami sering membahasakannya demikian, begitu ya. Jadi penting sekali untuk diketahui jangan memaksakan standar pelayanan orang ataupun standar pelayanan instansi ke instansi kita masing-masing. Kita kita yang tahu, Bapak Ibu yang tahu instansi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang tahu kondisi kemasyarakatannya misalnya, Bapak Ibu tahu kondisi anggaran, kondisi sumber daya manusia. Nah, silakan ditetapkan dan diterapkan saja di atur masing-masing. Nah, ini ya. Nah, sampai sini ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Mungkin di level tim RB Kanwil misalnya. Silakan Kalau Bapak Ibu. tidak ada, ya. Kita Kalau mulai memang ada dari yang Kemenak bertanya, Kabupaten Kota dulu lah, Pak Peter. Karena memang ya boleh Pak. kawan-kawan Boleh Kemenak Pak. Kabupaten Kota ini sekarang kan lagi proses penilaian namanya PEKPP. PEKPP. Iya, pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
Dan Ya. salah satu yang dinilai itu apa yang disampaikan oleh Pak Peter ini terkait standar pelayanan. Itu. Nah, standar pelayanan dan di standar pelayanan ini ada 31 pertanyaan. Kebijakan pelayanan sih secara garis besar. Ada 31 pertanyaan. Nah, silakan Bapak Ibu dari Kemenak Kabupaten Kota. Saya lihat di sini ada Pak Mustaryadi dari Kemenak Bangka Tengah, kemudian yang lain silakan. Atau dari Bangka Barat boleh, ada Bu Eltia di sini ya. Silakan. Silakan Bapak Ibu karena relate ini untuk PKPP kita semua. Kalau tidak ada, nggak apa-apa Pak. Kita lanjutkan saja biar kita masuk ke dalam tahapan penyusunannya begitu ya. Oke, Dan siap kalau Pak Peter. Silakan. baik, ya, Bapak Ibu sepertinya sementara masih belum ya. Jadi nggak apa-apa. Biar kita coba maksimalkan waktunya karena kami juga minta waktu untuk penilaian ombudsman begitu ya. Karena di sesi berikutnya kita ingin mempersiapkan. Jadi sewaktu-waktu ketika apa ya, ketika Kanwil Kemenak atau Kemenak Kabupaten Kota menjadi lokus penilaian, kita bisa siap begitu ya. Ini ingin kami sampaikan. Tapi sebenarnya kami juga untuk yang tahapan ini kami hanya menerjemahkan apa yang sudah diatur dalam Permenpan ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu kan mengikuti aturan yang di Permenpan, jadi kami akan sampaikan secara ringkas saja bagaimana tahapan, mekanisme dan lain-lain begitu ya. Ini yang sorry. Baik. Nah, ini tahapan penyusunan ya, Bapak Ibu ya. Kalau yang kita tahu itu ada dua sekurang-kurangnya regulasi yang sangat relevan untuk itu. Ada di Permenpan nomor 15 2014 dan juga Permenpan 16 tahun 2000, nomor 16 tahun 2017 begitu ya. Nah, ini ya, pedomannya ya, Bapak Ibu ya. Ini pedoman. Pedomannya ada di regulasi ini. Kalau di Permenpan 15 tahun 2014 itu dia pedoman standarnya begitu ya. Ini standarnya, tapi kalau yang Permenpan 16 2017 itu FKP-nya, pedoman penyelenggaraan FKP-nya, bagaimana yang harus dilakukan. Ya, saya percepat saja ya. Nah, ini kalau di Permenpan ya Bapak Ibu, ini kan kalau dari Permenpan ini kan turunan dari PP ya, PP saya lupa PP berapa sih, PP 94 kalau nggak salah ya. Itu tentang turunan dari Undang-Undang Pelayanan Publik. Di situ sebenarnya sudah diatur ya komponen standar pelayanan, mekanismenya dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa ini ya. Kalau di Bapak Ibu kalau di beberapa SP itu dia terbagi jadi dua. Ada yang service poinnya, ada yang manufacturingnya begitu ya. Misalnya service poinnya ini proses, misalnya dia dalam misalnya dasar hukum atau jangka waktu atau prosedur atau produk itu dimensi service point. Kalau dimensi manufacturing dia lebih ke pengelolaan internal, biasanya komponen misalnya tadi ya. Saya koreksi ya, misalnya kalau dasar hukum, sarana prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan dan evaluasi kinerja itu ada di manufacturing. Tapi kalau untuk service point ya persyaratan paling tidak ada 6 ya. 6 ini yang krusial sebetulnya. Syarat, sistem prosedur, jangka waktu, biaya tarif, produk pelayanan dan pengaduan. Nah, ini yang 6, yang kunci begitu ya. Berikutnya ini tahapan ya. Ada 6 tahapan sekurang-kurangnya dalam proses penyusunan standar pelayanan publik, termasuk juga FKP-nya ya. Tentu saja tahapan pertama itu identifikasi dan penyusunan rancangan. Nah, ini yang langkah yang esensial ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan lupa di pasal 20 ayat 2-nya itu dalam menyusun dan menetapkannya ada partisipasi publik yang wajib kita lakukan begitu ya. Ada partisipasi publik yang wajib kita lakukan. Jadi kita wajib melibatkan masyarakat, kita wajib melibatkan instansi eksternal untuk menyaring sebanyak-banyaknya masukan begitu ya. Nah, ini yang kita lakukan. Tapi paling tidak di awal yang harus kita identifikasi adalah bagaimana kemampuan terlebih dahulu sebetulnya. Misalnya apa kebutuhannya, spesifikasi lainnya seperti apa, standar yang sudah berlaku seperti apa begitu. Baru kita identifikasi, kita analisis eh, sampai pada akhirnya draft keluar begitu ya. Tapi ya kalau untuk yang pemetaan kebutuhan ini lagi-lagi harus kita sesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu ya. Ingat harus disesuaikan dengan kemampuan. Jangan akhirnya kita menggunakan standar orang yang tadi saya sering ini sering saya ulang gitu karena tadi dia melihat instansi A-nya bagus,
nilai RB-nya bagus, BBM, BBK, dia akhirnya minta SP-nya di copy paste mentah-mentah begitu ya, padahal nggak semuanya bisa begitu ya. Nah ini yang harus disesuaikan begitu. Ini yang tahap satu begitu ya. Kemudian di tahap dua, oh ini enam unsur dulu. Ini 6 unsur yang tadi saya sampaikan ya, pada dimensi service point-nya. Ini mulai dari syarat, dokumen yang wajib dipenuhi, prosedur, tata cara pelaksanaan pelayanannya, waktu, total durasinya, kemudian biaya, nominal ongkos yang dibebankan, produk, dan pengaduan. Kalau kita kementerian KL otomatis kan PNBP ya Bapak Ibu ya. Jadi selain PNBP kalau untuk kementerian instansi vertikal nggak boleh memungut apapun begitu ya. Ya karena kan itu kalau PNBP harus melalui regulasi tinggi begitu ya. Ada aturannya gitu, ada pakai Perpres kalau tidak salah. Jadi hati-hati sekali jangan sampai kita instansi vertikal memungut tarif gitu. Bahaya itu. Itu sudah termasuk pelanggaran besar. Nah ini pertanyaannya Bapak Ibu. Kenapa dalam penyusunan apa namanya standar pelayanan tadi harus melalui partisipasi publik begitu ya. Mengapa kita pada akhirnya membutuhkan FKP dalam penyusunannya begitu? Karena di pasal 20 itu wajib ya masyarakat dilibatkan dan termasuk di Permenpan karena memang tujuannya untuk menyelaraskan ekspektasi tadi sebetulnya. Untuk kita dari masyarakat kita tanya masyarakat butuhnya apa? Oh kami butuhnya ini Pak, kami butuhnya ini. Standar pelayanan versi masyarakat seperti apa? Oh standar pelayanan kami berharap layanan bisa selesai dalam 7 hari Pak. Baru diskusi di situ. Oh masyarakat pengennya 7 hari. Kira-kira kita ngukur mampukah kita dalam 7 hari itu harus selesai. Nah itu barunya di sini ada semacam kayak apa ya jembatan begitu ya, jembatan kesepakatan ataupun ada kompromi-kompromi yang akhirnya bisa apa kita atur sedemikian rupa ketika SP-nya ditetapkan tidak ada lagi komplain dari masyarakat begitu ya. Nah ini yang mengapa memang kita harus menyesuaikan begitu ya. Nah, menjadi tadi ya jembatan ini ya titik temunya nanti di sini. Kapasitas anggaran SDM kita bagaimana, kebutuhan ekspektasi realita masyarakat seperti apa. Nah, baru kita kompromikan. Nah, itu yang terjadi biasanya. Nah, kalau kami biasanya kalau ketika Ombudsman diminta dalam forum FKP, kami lebih dominan mengecek apakah memang penetapan ataupun penerapan pasalnya sudah pas misalnya, apakah memang hak-hak masyarakat yang kelompok rentan sudah terpenuhi misalnya. Kami akan masuk ke daerah situ begitu ya. Tapi tentang produk secara spesifik, masyarakatlah yang harusnya dimintai pendapat begitu. Itu tahap satu gitu ya. Tahap satu kita identifikasi. Baru ketika tahap satu identifikasi, kita masuk ke tahap penyusunan di pra pelaksanaan ya, FKP namanya. Forum Konsultasi Publik. Nah, ini biasanya dia ada SK ya di FKP itu ya. Pembentukan tim bersama begitu ya. Dia menggabungkan perwakilan dari penyelenggara pelayanan publik dan juga elemen pengguna layanan. Kemudian sehabis timnya dibentuk, kita rumuskan konsep kegiatan kapan ya kita bisa menyelenggarakannya, kapan kita bisa melakukan dialog misalnya, kapan kita mengundang peserta-peserta siapa saja ya yang harus kita undang misalnya. Ini merumuskan konsep kegiatan. Kemudian baru nomor 3-nya adalah pengumpulan data awal begitu ya. Ini tujuannya tadi untuk mengidentifikasi isu utama berdasarkan data pengaduan, media sosial dan juga hasil survei dan sebagai fokus diskusi. Jadi lebih spesifik gitu. Jadi kita nggak hanya asal FKP ya Bapak Ibu ya, kita apa ya, saya mohon maaf ya, saya mohon maaf membahasakannya begini. Kadang ada beberapa instansi yang FKP-nya apa ya, Pak? Saya pernah saya terus terang agak protes begitu ya. Ketika kami dilibatkan dalam FKP, tapi kami tidak diminta mereview SP. Padahal kami lebih ingin terlibat dalam mereview SP sebetulnya. FKP itu sudah jadi begitu ya. FKP kalau bahasa kita tuh FKP itu sehari sebelum jadi gitu ya, atau seminggu sebelum jadi kita FKP-kan, baru kita tekan bersama-sama, disaksikan bersama ombudsman, masyarakat dan lain-lain. Idealnya begitu ya. Tapi pertanyaannya, kalau kita FKP-nya langsung ada tekan seperti itu, kapan kami bisa mereview? Kapan masyarakat bisa memberikan masukan gitu ya? Kapan masyarakat bisa memberikan semacam menyampaikan kebutuhan dan lain-lain. Jadi idealnya memang FKP-nya itu diselenggarakannya misalnya minggu depan, misalnya 2 minggu ke depan. Tapi draft dokumen itu sudah diterima masyarakat dulu. Draft dokumennya itu sudah diterima sama ombudsman dulu, direview dulu. Jadi ketika kita mau ngasih review, kita bisa kasih masukan langsung kepada masyarakat. Jadi dan sekarang kami mereviewnya seringkali melalui elektronik ya Bapak Ibu ya. Jadi masyarakat instansi kirim melalui Bitly,
kirim ke kami review dokumennya, kami berikan catatan. Pas pertemuan kami sudah final begitu ya. Nah, yang kami sesalkan itu adalah ketika instansi itu malah bikin kayak apa namanya? Kayak jebakan Batman. Jadi ke kami belum mereview, tiba-tiba sudah jadi aja, tiba-tiba ditandatangan BA saja. Nah, ini yang kami tidak mau begitu ya. Jadi kalau memang kita mau FKP, paling tidak kasih dulu draft dokumennya ke kami review terlebih dahulu, baru nanti kami kasih masukan. Nah, itu yang pas begitu ya. Ini FKP, ini tahap pelaksanaannya. Nah, ini prinsip dialog gitu ya. Ini lebih ke dua arah ya, dialogis, misalnya berfokus pada problem solving atas 6 unsur rancangan dan lain-lain ya. Ini yang biasanya kita lakukan ya. Biasanya dalam bentuk FKP-nya banyak macam ya. Bisa di apa rapat bersama, pertemuan formal, sosialisasi kebijakan, atau sorry sebentar. Bisa juga dalam FGD, diskusi semi formal yang spesifik dengan pakar atau stakeholder, atau bisa juga dalam public hearing, misalnya pengumpulan opini dari seluruh lapisan publik, dan juga bisa jadi dalam bentuk lokakarya atau dalam pembahasan akademis ya, atau teknis yang lebih mendalam gitu. Nah ini polanya, nanti silakan saja Bapak Ibu kalau memang mau menyusunnya. Jadi SP itu nggak asal ya Bapak Ibu ya, SP itu tidak serta-merta Bapak Ibu mau bikin hari ini, kita sudah atur, besok sudah diterapkan, tidak bisa. SP yang kaidah-kaidah harus FKP itu wajib karena kalau dia tidak ada ini kami bisa menganggap itu sudah termasuk maladministrasi begitu ya. Jadi memang dalam praktiknya tidak sesimpel yang kita kira begitu. Ini tahap 2 FKP ini pasca pelaksanaan begitu ya. Ya tadi atas kesepakatan itu kita tidak lanjuti begitu ya. Makanya apa ya sering kali ya makanya saya sebenarnya tidak cenderung tidak sependapat misalnya FKP-nya disitulah, penandatanganan BA-nya disitulah begitu ya. Kan kalau ketika kita menandatangani BA SP itu berarti masyarakat dianggap menyetujui. Berarti masyarakat dianggap sudah menyetujui dan mengesahkan misalnya. Padahal kan nggak demikian begitu ya. Ada mekanisme lanjutan yang harus dilakukan gitu. Jadi apa ya bahasa kita ya. Jangan karena kita mau menghemat waktu akhirnya kita sampai ke apa mengabaikan hak-hak ataupun regulasi yang sudah ditetapkan gitu ya. Ini penetapan. Nah, ini tadi ya, ini baru tahap 2 ini berarti kan tahap 1 identifikasi, tahap 2-nya FKP, tahap 3-nya penetapan. Nah, penetapan ini ya, ini baru saya bilang. Penetapan ini biasanya dalam kesepakatan mengikat ya biasanya ada berita acara penandatanganannya. Kami seringkali pas setelah FKP itu disitulah tanda tangan juga begitu ya. Padahal nggak begitu harusnya. FKP itu menjaring masukan, dikoreksi terlebih dahulu, disusun lagi. Nah, barulah kemudian diperbaiki dulu standar pelayanannya oleh internal. Nah, ketika sudah diperbaiki, baru dimintai tanda tangan ulang begitu ya oleh instansi yang bersangkutan begitu ya. Jadi kadang ya tadi ya kita seringkali terburu-buru, akhirnya ya juga mengabaikan ini. Tapi sebenarnya ini bisa diakali sebenarnya. Caranya apa? Caranya tadi sebelum FKP, Bapak Ibu kirim dulu draft rancangannya. 3 hari sebelum pelaksanaan FKP, Bapak Ibu minta dulu deadline-nya. 3 hari sebelum FKP, masyarakat sudah apa namanya mengasih masukan ke kita. Nah, 3 hari itu, 3 hari sebelum FKP, kita bisa langsung perbaiki, Bapak Ibu. Kita bisa langsung perbaiki. Nah, perbaikan itu baru kita sampaikan dalam FKP dan disitulah kita bisa tanda tangani bersama. Jadi apa kita memangkas rantainya, rantai birokrasinya yang kita pangkas, bukan tahapannya begitu ya. Bukan tahapannya yang kita pangkas, tapi ya tadi cara cara taktis dan teknisnya saja yang kita harus antisipasi begitu. Ini tahap 4. Tahap 3 tadi penetapan ya, Bapak Ibu. Tahap 3 penetapan, tahap 4-nya adalah maklumat layanan. Baik, di tahap 4 maklumat pelayanan. Nah, maklumat pelayanan itu adalah semacam komitmen ya, deklarasi, semacam janji begitu ya, semacam janji yang kita berikan kepada publik begitu tentang layanan yang kita berikan. Jadi sekurang-kurangnya ya, Bapak Ibu ya. Ini wajib dipublikasi ya, baik itu secara elektronik ataupun di loket layanan ya. Sekurang-kurangnya dia memuat 3 ya. Sorry 4 di sini justru. Kami sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan gitu ya. Ini kewajiban 1. Kemudian perbaikan terus-menerus itu 2. Bersedia disanksi 3.
dan memberikan kompensasi 4. Jadi sekurang-kurangnya kalau kami di Ombudsman kami nilai ya. Misalnya di instansi A, Pak, mana maklumat layanan Bapak? Oh, maklumat layanan kami ini, Pak. Kami baca maklumat layanan. Dia tidak memberikan kompensasi. Kami anggap tidak sempurna. Kami anggap itu harus diperbaiki lagi begitu ya. Karena harus 4. Janji kewajib perbaikan secara terus-menerus, kemudian komitmen terhadap standar yang ditetapkan, sanksi ketika melanggar, dan juga komitmen atas kompensasi begitu ya. Kompensasi itu maksudnya seperti apa, Bapak Ibu? Kompensasi itu maksudnya seperti ini. Misal kita sudah menerapkan standar pelayanan publik untuk pelayanan legalisir ijazah misalnya. Legalisir lah ya, legalisir. Di situ standarnya adalah 3 hari. Tapi kita karena lain suatu dan daerah ada halangan, kita selesainya dalam waktu 4 hari. Nah, 4 hari itu kan sudah lebih sehari. Nah, disitulah kita berikan kompensasi atas keterlambatan layanan, kompensasi atas melesetnya dari janji layanan, gitu ya. Ya bisa jadi kompensasi banyak. Di beberapa instansi dia biasanya bikin permintaan maaf, misalnya ke instansi, atau pelayanannya diantar ke rumah. Pada layanan berikutnya dia menjadi prioritas, atau dia diberikan semacam souvenir dari instansi, ya itu bisa. Jadi dan ini lagi-lagi bisa kemampuan ya, dan wajib ada SK-nya, wajib ada SK kompensasi layanannya begitu ya, karena dasarnya kan tentu saja dari administratif SK itu begitu. Nah ini ya penerapan dan integrasi anggaran. Jadi ini setelah ditetapkan, setelah ada maklumat, internalisasi begitu ya. Internalisasi ataupun sosialisasi ke internal itu menjadi penting juga untuk dilakukan. Jadi jangan sampai instansi kita sendiri tidak tahu bahwa ada standar pelayanan itu. Jangan sampai petugas kita pun tidak tahu syarat-syaratnya, tidak tahu prosedurnya dan lain-lain begitu ya. Ini yang harus diperhatikan. Tahap 6 baru pemantauan evaluasi, apakah memang itu sudah benar ataukah sudah betul, atau ketika memang ada yang menjadi masukan ya silakan diperbaiki begitu ya. Nah, ini kesimpulan ya, ini perbaikan berkelanjutan, evaluasi umpan balik itu penting, rancangan dan inovasi juga penting. Jadi standar pelayanan itu jangan dimaknai sebagai dokumen kaku ya Bapak Ibu ya. Kadang kita cuma malas saja sebetulnya. Kadang misalnya tahun ini bikin SP, tahun depan apakah kita bikin SP lagi tergantung kebutuhan. Kalau tahun depan ternyata ada perubahan-perubahan organisasi ya wajib dibuat. Tapi kalau tidak ada kewajiban ya jangan juga dipaksakan begitu. Dan ini harus kita sesuaikan, lagi-lagi kita sesuaikan dengan kemampuan begitu ya. Lanjut, ini masukan strategis ya Bapak Ibu ya. Ini yang kami sampaikan ya, nomor satunya pelayanan khusus. Bapak Ibu ya, ingat pelayanan khusus itu kalau Bapak Ibu buka di pasal 3 berapa ya? Di pasal 35, bukan pasal 35, pasal 25 atau pasal 26 ya. Saya lupa pasalnya. Ada yang namanya pelayanan khusus itu wajib diberikan kepada kelompok rentan. Ingat, namanya pelayanan khusus itu bukan sarana khusus ya, beda. Ada beberapa instansi dalam menerapkan pelayanan itu dia bilang, ini Pak, kami sudah memberikan pelayanan khusus kepada kelompok rentan. Apa Pak pelayanan khususnya? Ini Pak, kami menyediakan toilet khusus, kami menyediakan loket khusus, kami menyediakan ruang latasi. Beda. Bapak Ibu perlu dibedakan. Layanan khusus itu bukan hanya pada sarana, tapi dia ada pada kualitas layanan itu sendiri. Jadi contohnya misalnya petugas khusus. Ada nggak Bapak Ibu petugas khusus yang bisa menggunakan bahasa isyarat? Ada nggak Bapak Ibu petugas khusus yang menyediakan layanan menggunakan apa misalnya yang ada selempang khusus dan lain-lain misalnya? Atau ada nggak pelayanan yang pendampingan khusus misalnya bagi kelompok disabilitas yang datang di instansi Bapak Ibu wajib didampingi dari awal sampai akhir sampai dia pulang? Ada nggak pelayanan itu? Itu yang pelayanan khusus. Ada nggak sistem antrian prioritas? Bagaimana ketika ada layanan masyarakat umum dan layanan masyarakat disabilitas, masyarakat kelompok rentan? Bagaimana? Apakah dibedakan loketnya? Apakah dibedakan pelayanannya? Loketnya beda, tapi pelayanannya ternyata mengikuti antrian umum. Itu tetap keliru, Bapak Ibu ya. Jadi harus diperhatikan betul-betul begitu ya. Termasuk ya tadi, ada tidak layanan jemput bola? Ada nggak layanan-layanan yang benar-benar memudahkan? Dan kelompok rentan, Bapak Ibu, jangan hanya dimaknai sebagai kelompok disabilitas saja. Kelompok rentan itu sekurang-kurangnya 5. Ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak di bawah 12 tahun ya, itu termasuk kelompok rentan. Lansia di atas 60 tahun itu termasuk kelompok rentan. Jadi lansia 60 tahun datang ke kantor,
Dia nggak bisa nomor antriannya ngikut layanan yang umum, Bapak Ibu. Dia nggak bisa, dia harus dipisahkan. Dan juga baru nomor 5 terakhirnya ini kelompok disabilitas. Disabilitas banyak ya, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, dan lain-lain. Nah ini yang pasnya. Dan sebenarnya kalau ada bencana, pengungsi, apa korban gempa, korban bencana itu termasuk juga kelompok rentan. Jadi nggak bisa kita samakan pelayanannya. Jadi jangan terdistract, pelayanan khusus itu hanya kita berikan kepada kelompok disabilitas saja. Anak-anak kelompok rentan, lansia kelompok rentan, ibu hamil, ibu menyusui, itu wajib dapat prioritas. Itu wajib dapat prioritas. Dan memang bahasa undang-undangnya begitu. Itu kewajiban di undang-undang gitu Bapak Ibu. Jadi memang inilah letak apa ya bahasa kita bilang ya, keadilan ya, keadilan substantif begitu ya. Jadi eh, kita nggak membicarakan banyak atau tidaknya masyarakat yang menggunakan ya masyarakat, tapi kita wajib menyediakan gitu. Ini pengaduan respon cepat ya, ini contoh saja misalnya. Agar mencegah layanan, mencegah eskalasi masalah, agar dapat dipertimbangkan pengaturan penanganan pengaduan dengan mekanisme respon cepat. Kemudian jika layanan pengaduan 24 jam, agar dibuatkan SP atau SOP tersendiri. Saya mencontohkan begini Bapak Ibu, pengaduan respon cepat. Saya nggak tahu ya di Bapak Ibu punya atau tidak ya. Misal, ada satu instansi dia menyelenggarakan pelayanan 24 jam. Contoh damkar, apalagi kepolisian, puskesmas, atau rumah sakit. Tapi dia tidak menyediakan pengaduan respon cepat. Bapak Ibu bisa bayangkan. Saya pernah menangani pengaduan di tahun 2021. Ada salah satu puskesmas yang 24 jam itu dilaporkan karena ketika masyarakat menggunakan layanannya, jam 2 pagi dokter jaganya tidak ada, dokter jaganya pulang. Sampai pada akhirnya untuk kontrol dan juga advice medisnya, untuk hasil anamnesa dari perawatnya itu mau dihubungi DPJP-nya atau dokter jaganya itu tidak ada, dia konsultasi ke dokter lain gitu ya. Celakanya konsultasinya itu pun via WhatsApp. Jadi anak ini tidak diperiksa. Anak ini kejang demam dan punya riwayat hidrosefalus. Nggak dapat layanan, dia cuma dapat layanan sementara saja di loket IGD. Dokternya datangnya besok pagi jam 8 pagi. Barulah mau dirujuk ke rumah sakit provinsi. Dalam perjalanannya mau diangkat nih si pasien ke kendaraan ambulan, sudah meninggal. Sudah meninggal. Padahal sejak malam si orang tua ini sudah nelpon pengelola pengaduannya. Pengelola pengaduannya celakanya adalah kepala TU dan layanannya hanya bisa dilakukan di jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nah itu. Nah ini hati-hati sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya layanan-layanan tertentu, misalnya saya mencontohkan seperti MAN-IC. MAN-IC kan ini ya, dia kan ada layanan asrama ya kalau nggak salah ya. Nah sediakanlah kalau bisa begitu ya, sediakanlah layanan pengaduan respon cepat. Misalnya kan ada siapa tahu misalnya ada siswa kita yang lagi sakit, dia butuh cepat Pak yang seperti itu. Ketika ada yang mekanisme-mekanisme yang membutuhkan respon cepat ya kita harus menyediakan paling tidak yang berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan tahapan cepat, ataupun berkaitan dengan hak hidup ya kalau untuk yang pengaduan respon cepat ini harus disiapkan. Ini tadi saya sampaikan jaminan perlindungan data pribadi harus diperhatikan Bapak Ibu. Optimalisasi PPID, pisahkan alur layanan teknis dengan layanan permohonan informasi publik agar tidak terjadi kerancuan prosedur, keseimbangan layanan daring luring. Nah ini Bapak Ibu ya saya sampaikan tadi ya. Jangan akhirnya kita memaksakan ingin terlihat keren, ingin terlihat bagus, kita semuanya serba digitalisasi. Jangan lupa ada masyarakat-masyarakat juga yang belum terbiasa untuk itu. Jadi ketika memang masyarakat memilih datang langsung, jangan juga dibatasi, jangan juga ditolak. Tetap harus kita berikan layanan gitu ya. Ya tujuannya apa? Tujuannya tadi biar juga ada keseimbangan. Karena di asas pelayanan publik itu ada namanya asas kemudahan gitu ya. Mudah karena jadi dengan demikian layanan tatap muka juga kita usahakan tetap kita sediakan sebagai jaring pengaman bagi masyarakat yang belum digital literate gitu atau literasi digitalnya masih sangat terbatas. Habis ya kalau nggak salah, nah betul. Bapak Ibu cukup panjang ternyata bahasan kita hari ini terkait dengan standar pelayanan karena memang ketika diskusi beberapa waktu yang lalu dengan Pak
Pak Bambang, sebenarnya kita akan fokus ke SPP terlebih dahulu di tahap awal. Jadi memang kami pada saat itu saya sebagai asisten mencoba mengatur bagaimana caranya kita bisa jauh lebih banyak membahas secara teknis begitu ya. Dan ya durasinya masih sisa ada kurang lebih 15 menit ya di sini dan untuk materi yang penilaian ombudsman Bapak Ibu saya sederhanakan saja dalam 5 menit ke depan. Intinya kalau penilaian ombudsman Bapak Ibu memang saat ini belum masuk pada level Kanwil Kemenak atau kantor Kemenak Kabupaten Kota. Idealnya Bapak Ibu ini sebenarnya sudah harus masuk begitu ya. Karena penilaian ombudsman itu sudah kami lakukan sejak 2015. Instrumennya tidak jauh berbeda dengan yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu ya tentang ada nggak SK, ada nggak SOP-nya, ada nggak sarana prasarananya, bagaimana pengelolaan pengaduannya. Memang tidak jauh berbeda lah dengan yang PEKPP begitu ya. Kami pun sama Bapak Ibu menjadi apa? Sampling PAKPP kami pun sama di Ombudsman RI juga dinilai juga sama Menpan. Itu saling menilai lah. Menpan menggunakan instrumen Menpan, Ombudsman juga menilai Menpan dengan menggunakan instrumen Ombudsman begitu ya. Karena apa? Karena kami punya mandat juga di Undang-Undang Menpan juga punya mandat juga untuk reformasi birokrasi begitu ya. Semangatnya sama sebenarnya untuk pelayanan publik yang baik. Jadi kami sebenarnya mengharapkan nanti materinya kami sampaikan saja begitu ya melalui file. Berharap nanti Bapak Ibu kita sewaktu-waktu nanti ketika di tahun-tahun yang akan datang ternyata ada pengembangan lokus. Kita nggak bisa prediksi ya Bapak Ibu ya. Tahun lalu kami nggak menilai imigrasi, kami tidak menilai lapas. Tapi tahun ini kami menilai lapas, imigrasi, kami nilai semua. Nah, bukan tidak mungkin di tahun depan kami juga nilai kantor agama se-Kabupaten Kota Sebangka Belitung. Bukan tidak mungkin, karena Polres kami nilai, kantor pertanahan kami nilai se-Kabupaten Kota. Rutan, lapas kami nilai, imigrasi kami nilai. Ini kan instansi vertikal semua ya, yang memang ada pelayanannya di ke wilayah kita di Provinsi Bangka Belitung. Bukan tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin. Ya paling tidak Bapak Ibu, mari kita sama-sama secara perlahan-lahan begitu ya menyempurnakan prosesnya memang akan sedikit repot dari sisi administratif, tapi memang demikian adanya. Itulah tanggung jawab kita begitu ya. Ya sulit bukan berarti tidak bisa begitu ya. Jadi tetap kita akan bisa apa berproses untuk itu Bapak Ibu. Jadi tentu saja kami di sini mengapresiasi sekali begitu ya keseriusan dari tim RB Kanwil Kemenak Babel ya, ya karena memang sudah mau menyelenggarakan kegiatan ini dan kami menyambut dengan apa tangan terbuka begitu ya. Bahkan kami minta kalau bisa jangan cuma habis di sini, kita akan review dokumen. Kalau bila perlu Pak, kita selesai review dokumen di Kanwil, kita berkunjung ke kantor kantor agama di Kota Pangkal Pinang, Bangka Tengah, misalnya kita cek ada enggak misalnya bersama-sama. Ya kalau ada ya bagus begitu. Kalau memang tidak ada kan bisa kita perbaiki bersama-sama. Ya tujuannya tadi ya dalam rangka pencegahan maladministrasi. Bapak Ibu lagi-lagi yang saya sampaikan di sini saya melihat sebenarnya Bapak Ibu sebenarnya sudah punya banyak pengalaman ya. Di lapangan pasti beda. Dinamika di lapangan itu sangat cair begitu ya. Pasti banyak masalah juga di lapangan. Apa yang saya sampaikan ini semuanya berbasis fakta, laporan masyarakat juga Bapak Ibu. Jadi tidak bermaksud dalam kapasitas kami untuk menggurui. Jadi ini apa yang kami lakukan ini lebih kepada sharing begitu ya. Saling mengingatkan, saling menguatkan ya tujuannya agar pelayanan publik itu bisa kita selenggarakan dengan baik. Dari saya cukup demikian dari saya kembalikan lagi ke moderator jika memang ada waktu untuk diskusi. Baik, terima kasih Pak Chris Peter, luar biasa hari ini Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh Pak Chris Peter ini daging semua. Dan tentu apa namanya ini sangat membantu kita semua Bapak Ibu di Satker. Dan kita masih ada ruang diskusi Pak Kris ya, karena apa namanya kita ingin Satker yang ada di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk Satker yang berada di bawah ya, berada di bawah sehingga apa namanya instrumen yang ada di Kemenpan RB termasuk instrumen yang ada di Ombudsman ya terkait nilai kepatuhan pelayanan publik dan sebelumnya juga sudah kita apa namanya diskusikan dengan pimpinan dengan Pak PLT harapan kita ya kalaupun memang tidak dijadikan lokus oleh Ombudsman, minimal minimal kita bisa melakukan penilaian mandiri, Pak Kris, itu. Minimal kita bisa melakukan penilaian mandiri karena masih ada waktu, setidaknya bisa digambarkan sedikit, Pak Kris, apa saja yang menjadi instrumen ya, instrumen yang ada di dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik itu.
secara garis besarnya apa saja, karena kita masih ada waktu, dan baru nanti kita akan diskusi lebih dalam lagi terkait implementasi standar pelayanan publik. Biar kita jalannya bareng-bareng nih Pak Kris. Di satu sisi PKPP-nya jalan, di satu sisi nilai kepatuhan pelayanan publik ombudsman-nya jalan. Itu. Silakan Pak Kris. Ya, terima kasih Pak. Mungkin kalau gitu saya izin share screen ya, biar juga kita sampaikan dulu Ya. ringkasan, ya, paling tidak ya, ringkasan terhadap apa penilaian Ombudsman Republik Indonesia. Ya, eh sebentar saya share screen. Ya, Bapak Ibu tampak ya? Baik. Kalau sudah tampak, saya akan sampaikan ringkas begitu ya tentang penilaian ombudsman ya. Ini secara historis ya Bapak Ibu ya. Ini penilaian ombudsman ini sebenarnya bukan nilai apa hal yang baru sebenarnya. Kami sudah melakukan ini sejak 2015. Tapi memang di level Kanwil itu memang belum belum apa belum sampai ya di level Kemenak ya sebenarnya. Kami juga kurang bisa memahami mengapa belum diturunkan itu ya bisa jadi belum belum ini ya apa belum siap misalnya dari Kementerian Agamanya atau bisa jadi masih berproses begitu ya. Kita belum tahu juga begitu atau bisa jadi eh, apa ya baru yang dinilai baru sampai di level kantor Kementerian Agama yang di pusat saja begitu ya. Tapi Bapak Ibu secara umum saya ingin sampaikan begini. Kalau di Ombudsman tahun ini ya ini tahun ini ya Bapak Ibu ya. Kami tahun ini menilai total di KL itu ada 106 ya termasuk BUMN ya. BUMN, BHMN ada 21, lembaga 45, kementerian 40. Jadi Kemenak pusat pun dinilai ya. Dan penilaian ombudsman ini Bapak Ibu, ini apa ya, bukan penilaian perwakilan, bukan penilaian kami di apa produk kami yang di ombudsman perwakilan. Ini produk resmi dari ombudsman pusat di Jakarta. Kalau Bapak Ibu tahu misalnya ada namanya penilaian opini keuangan ya, opini laporan keuangan BPK. Dia kan keluarannya dalam bentuk opini ya, apa pemeriksaan BPK itu ya, keluarannya dalam bentuk opini. Biasanya opininya apa wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian atau disclaimer biasanya begitu. Nah kalau dari ombudsman dia nanti akan keluar dalam dalam skala ranking gitu ya, apakah ranking hijau, kuning atau merah begitu ya. Ini sederhananya begitu. Dan kami keluarkan dalam bentuk opini, opininya pelayanan tinggi berkualitas atau apapun dan nanti kita sampaikan di slide berikutnya. Penilaiannya Bapak Ibu kami masuk ke empat ya, empat dimensi, termasuk juga penilaian terhadap kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat ini yang kami menggunakan instrumen OECD yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi apa ya? Kalau empat dimensinya ada dimensi input, proses, output, dan pengaduan. Ini administratif sekali ya Bapak Ibu ya. Dan dasar hukumnya kami ada di eh, Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 tentang penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, ini yang kami nilai. Kalau LHA atau LHP ini SP ini tingkat kepatuhan. Jadi tingkat kepatuhan itu dalam artian apakah instansi penyelenggara pelayanan publik yang menerima LHP Ombudsman atau laporan hasil analisis Ombudsman itu dilaksanakan atau tidak yang menjadi tindakan korektifnya. Kalau tidak dilaksanakan, dia otomatis akan mengurangi nilai, begitu ya. Bobot nilainya akan semakin berkurang. Kalau ini saya percepat ya, ini dimensi ya, dimensi input. Nanti kami nilai itu pengetahuan. Bagaimana? Nanti ada wawancara, misalnya kepala pelayanannya, misalnya. Bapak Ibu tahu nggak apa itu pelayanan publik? Bapak Ibu tahu nggak apa itu ombudsman? Apa standar pelayanan? Berapa lama durasi layanannya misalnya? Apa itu maladministrasi? Bapak Ibu. Jadi ada wawancara. Ada wawancara yang kami akan lakukan ke setiap instansi minimal 4. Ke petugas pengaduan, ketua pengaduan, ke kabit pelayanannya atau ketua pelayanannya dan juga staf pelayanannya. Jadi minimal 4 begitu ya. Bu, tidak harus kepala dinasnya atau kepala kantor begitu ya. Ini pengetahuan, diwawancara. Perencanaan itu kami nilai, kami cek bagaimana dokumen apa ya bahasa kita tuh ya. RKA-nya atau dokumen renjanya atau eh, dokumen-dokumen tahunan mereka begitu ya. Apakah memang sesuai dari renjanya sampai di lakipnya? Apakah dari target yang sedemikian rupa yang ditetapkan di awal itu terlaksana dengan baik atau tidak? Bagaimana realisasi capaian programnya? Nah, itu dinilai. Ini dokumen perencanaan. Jadi mending ngecek dokumen nih Bapak Ibu. Ini mungkin nggak jauh beda lah dengan Menpan ya. Jaminan pelayanan ini kami lihat dari sisi maklumat pelayanan yang tadi begitu ya. Dari sisi sarana prasarananya bagaimana begitu ya. Ini kami nilai juga.
Kemudian juga ini pengawasan internal. Kami lihat nanti bagaimana, apakah ada semacam pemeriksaan yang rutin dilakukan oleh pengawas. Semakin rutin pengawas melakukan pembinaan, semakin sering pengawas-pengawas fungsional itu melakukan semacam sosialisasi itu semakin bagus. Jadi kalau dia tidak ada, justru tidak ada nilai begitu ya. Jadi dan ini pengawasan internal bisa dilakukan oleh kepala kantor atau kepala kanwil, atau bisa juga dengan inspektorat masing-masing, ataupun bisa juga dengan pengawas fungsional. Itu yang di pengawas internal. Semakin rutin ya, kalau dia bisa sampai 12 sebulan sekali, itu nilainya paling bagus begitu ya. Itu dimensi input Bapak Ibu. Kalau dimensi proses, ini standar pelayanan kami nilai. Nah, standar pelayanan seperti ini. Standar pelayanannya ada tidak informasi tentang persyaratan? Ada tidak informasi tentang mekanisme, biaya, mekanisme jangka waktu, mekanisme produknya ada atau tidak? Nanti kami akan melihat dari sisi penyediaan standar pelayanannya secara tangible atau yang elektronik. Yang tangible itu ada tidak tersedia di kantor. Makanya semakin banyak informasi yang kita sediakan dalam X-Banner misalnya, atau dalam backdrop misalnya, atau dalam buku panduan pelayanan misalnya, itu semakin bagus begitu ya. Karena ya ini menunjukkan tingkat akuntabilitas dan transparansi sebetulnya. Makanya termasuk juga dalam elektronik, kalau kita punya website, ada tidak terpampang tidak di website standar pelayanannya. Kalau nggak punya website bagaimana Pak? Kita bisa tampilkan di media sosial. Di media sosial kita bisa tampilkan standar pelayanannya. Kemudian penilaian terhadap maladministrasi. Ini penilaian terhadap maladministrasi ini Bapak Ibu, kami wawancara kepada masyarakat pengguna layanan. Jadi masyarakat pengguna layanan itu misalnya di salah satu kantor, iya Pak, kami layanannya produknya A dan B. Kami sampling produknya, kami sampling 2 produk, kami minta misalnya satu produk itu minimal 10. Jadi 20 orang. Ya, jadi kami nilai lah begitu ya. Jadi ini sepenuhnya berbasis wawancara dari masyarakat. Nah, makanya kalau untuk wawancara masyarakat ini nilainya apa adanya, nggak bisa juga dibuat-buat begitu ya. Ini masyarakat. Ini output, dimensi output itu penilaian eksternal. Contohnya bagaimana SPM Bapak Ibu. Kalau SPM itu di Kemendagri ya. Bagaimana IKM Bapak Ibu yang dinilai Kemendagri misalnya. Nah, kalau IKM-nya bagus, nah itu semakin bagus pula begitu. Jadi kalau ini kami ngambil datanya biasanya kami ngambil datanya dari BPS, dari Menpan, ataupun dari Mendagri biasanya kami ambil. Kemudian pada dimensi pengaduan kami nilai bagaimana ketersediaan petugasnya, komitmennya. Berapa lama durasi penyelesaian pengaduannya? Per tahun berapa jumlah pengaduan yang diterima? Bagaimana tingkat ada tidak SK pengelolaan pengaduannya? Nah, begitu ya. Nah, ini kami nilai baik dari sisi administratif dan juga dari sisi kompetensinya. Termasuk juga dari budaya. Apakah ketika kita ada SK pengelolaan pengaduan yang sudah diterbitkan itu ada sosialisasi atau internalisasi? Bisa jadi petugas yang ditunjuk itu dia tidak tahu bahwa dia adalah petugas pengelola pengaduan. Ini banyak kami temukan di lapangan ya Bapak Ibu ya. Bahkan ada SK petugas pengelola pengaduan yang pejabatnya sudah pindah masih atas nama orang itu gitu. Nah, ini budaya. Ini budaya. Jadi ini akan dinilai begitu ya. Ini dimensinya cukup banyak Bapak Ibu ya kalau dari sisi ini ya. Nah, kalau kepercayaan masyarakat kami nilai kompetensi petugas dan juga nilai perilakunya. Ini surveinya menggunakan dari OECD ya. Jadi 80 pertanyaan apa 90 pertanyaan itu. Jadi cukup banyak yang kami tanya begitu ya. Dan ini masyarakat sepenuhnya. Jadi ini saya sampaikan di Belitung Timur misalnya. Dokumennya bagus, sarana prasarananya bagus, tapi masyarakatnya nilai nggak percaya dengan pemerintah. Masyarakatnya nggak percaya. Jadi akhirnya nilainya turun gitu ya. Kemudian ini tingkat kepatuhan ya, apakah instansi penyelenggara mematuhi tindakan korektif ombudsman, saran perbaikan ombudsman, dan saran penyempurnaan ombudsman gitu. Nah, ini bobot angka nanti skip saja, ini dimensi tadi. Nah, ini tahapannya biasanya kami ada tahapan pendampingan. Jadi Bapak Ibu dari Pak Kakanwil ataupun dari Bapak Ibu semua, kepala kantor, kami di Ombudsman fair, Bapak Ibu, kami adil. Ketika kami mau nilai, kami tidak serta-merta langsung berkunjung ke lapangan dan apa ya bahasa kami itu ya. Tidak ada sosialisasi terlebih dahulu. Enggak, kami sosialisasi. Setelah selesai sosialisasi, kami dampingi. Kami dampingi dulu pemenuhannya, apakah tersedia atau tidak. Kami kunjungi dulu ke instansinya. Nah, baru kami lakukan penilaian di berikutnya. Ini contoh Bapak Ibu, saya contohkan. Kami Senin nanti akan sosialisasi penilaian opini. Nah, setelah Senin,
kami langsung melakukan mengatur jadwal kunjungan mendampingi masing-masing. Penilaiannya baru akan kami mulai di minggu ketiga atau minggu kedua Agustus. Jadi sebelum menjelang Agustus kami masih bisa mendampingi begitu ya, biar adil lah, jangan sampai kami diprotes ombudsman mau mau nilai tapi nggak diberikan pendampingan. Nah, makanya kami kasih pendampingan terlebih dahulu, baru masuk pengambilan data, baru penginputan di pusat. Dan secara hasil Bapak Ibu, untuk penyerahan hasil ini itu biasanya bersama wakil presiden ya Bapak Ibu, kalau di sini, kalau di Ombudsman RI ini. Jadi semakin berprestasi kita yaitu biasanya langsung diundang ke pusat begitu ya, untuk penyerahan secara langsung oleh wakil presiden. Dan tentu saja sebagai bocoran Bapak Ibu, ini kenapa pada akhirnya Ombudsman mengatur sedemikian rupa untuk ini ya, untuk apa, eh, produk dalam bentuk opini. Karena Ombudsman sudah diarahkan bekerja sama dengan Bappenas, nanti indeks RB masing-masing instansi itu juga tergantung dengan hasil opini Ombudsman begitu ya. Atau indeks nilai penyelenggaraan pelayanan publiknya, nilai opini Ombudsman ini juga menjadi acuan penilaian begitu ya. Apakah Kementerian A misalnya bagus, misalnya nanti nilai Ombudsman juga menjadi patokan begitu ya. Ini yang diarahkan dari Bappenas, dan ini juga sudah masuk ke dalam RPJMN pusat begitu ya. Nah, ini yang tadi dimensi-dimensi ya, metodenya ada wawancara, studi dokumen, wawancara, ini data sekunder, studi dokumen begitu ya. Bahkan ada yang observasi. Nah, nanti seperti ini standar pelayanan ini bukan hanya wawancara ya, tahun ini sudah termasuk observasi. Jadi kami ngecek ada nggak sarana toilet khusus, ada tidak sarana-sarana keamanan misalnya. Nah, ini kami nilai juga gitu. Nah, ini tadi ini respondennya dari masyarakat. Nah, ini hasilnya ya Bapak Ibu ya, skala skala hasil. Nanti ada rank kayak semacam warna-warna begitu. Kami kasih rendah, sedang, tinggi misalnya. Kalau rendah itu biasanya dia kami anggap merah, kalau cukup itu kami anggap kuning, dan juga kalau hijau dia di atas 80 gitu ya. Baik, baik, sangat baik ini hijau ya. Baik, sangat baik ini hijau, kuning ini cukup ini kuning, kurang ini merah Bapak Ibu. Nah, ini penilaian-penilaian teknis saja tentang eh, tentang kualitas layanannya. Dan ini hasilnya ya Bapak Ibu ya, klasifikasi hasilnya. Nanti kami di Ombudsman akan menerbitkan opini dalam hasil seperti ini. Misalnya kalau dia sangat baik, nanti opininya adalah kualitas tertinggi tanpa maladministrasi begitu ya. Baru diikuti dengan nilai tadi gitu ya. Dan ini kami sampaikan langsung, kalau di level kementerian itu kami sampaikan langsung ke kementeri. Kalau jadi ini wajib dilaksanakan begitu. Kalau tidak dilaksanakan, otomatis di penilaian berikutnya itu otomatis akan berkurang juga penilaiannya. Nah, ini yang Bapak Ibu bisa kami sampaikan sebagai pengantar. Sebetulnya ini ya teknisnya banyak Bapak Ibu. Teknisnya, instrumennya banyak sekali. Tapi karena memang kita tidak masuk ke dalam lokus, ya paling tidak kami mengenalkan di awal terlebih dahulu. Ya biar jadi nanti sewaktu-waktu di tahun depan ternyata kita menjadi lokus, ya kita paling tidak sudah mengenal sejak awal tentang adanya penilaian Ombudsman ini. Mungkin itu Pak Bambang dari kami. Mungkin kita bisa lanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Peter, luar biasa ya. Dan tentu Pak Peter, kegiatan kita hari ini ya dimonitor oleh Pak PLT Kakanwil dari pagi, Pak Peter, sampai sore beliau ada. Tadi kami juga apa namanya melihat ternyata Pak PLT eh, mengikuti kita dari pagi sampai sore, Pak Peter. Itu. Tinggal nanti tindak lanjut dari kegiatan ini karena ini baru pilar pertama, Pak Peter ya. Ini baru pilar satu, kita masih ada pilar 2 dan pilar 3, mungkin dengan segmentasi yang berbeda nanti pesertanya. Dan karena kita sudah berada di ujung, Pak Peter, dan jam 4 sore sesuai dengan jadwal kita, dan kita minta apa namanya arahan dari Pak PLT terkait kegiatan yang dilaksanakan pada sore hari ini dan juga nanti ada penyerahan sertifikat virtual kepada Pak Peter selaku narasumber dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Karena kita ingin apa namanya sesuai dengan arahan Pak PLT, karena tadi Pak Peter bicara mengenai kecepatan layanan, maka tadi kita buru-buru bersama tim di apa namanya di tim digital kita langsung TTI kan
apa namanya Pak PLT tadi langsung buka Sri Kandi, beliau langsung yang TTE itu. Jadi nanti akan ditampilkan langsung oleh eh, kami dan akan diserahkan oleh Pak PLT langsung sertifikatnya Pak Peter. Tuh. Mohon arahan Pak PLT untuk menyampaikan penutup di kegiatan kita pada sore hari ini serta menyerahkan sertifikat virtual kepada narasumber kita. Pada Pak PLT dipersilakan. Baik. Eh, jelas Bang ya suara saya? Jelas Pak, jelas Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Warahmatullahi sebagai penutup, saya atas nama jajaran Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Chris Peter, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena kolaborasi hari ini adalah bentuk sinergi dan komitmen nyata kita untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin prima, semakin akuntabel, semakin transparan dan juga bebas, harapannya bebas dari maladministrasi. Dan tadi seharian ini Pak Peter menyajikan materinya. Semoga pengetahuan hari ini yang diberikan oleh Pak Kepala Perwakilan Ombudsman ini jadi pembelajaran yang baik bagi kami di Kementerian Agama, dari Kanwil sampai KUA, sampai madrasah, sampai kabupaten kota, dalam hal memetakan, memperbaiki, dan juga mengoptimalkan standar pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama. Dan kami juga menegaskan di sini bahwa kami seluruhnya Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk nanti mengimplementasikan setiap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Program Ombudsman, setiap rekomendasinya, apa-apa perbaikan-perbaikannya, nanti untuk demi menyentuh kebutuhan masyarakat yang secara berkeadilan. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Chris Peter itu udah lengkap sekali tuh. Malah sudah sampai ke bagaimana kita memberikan pelayanan terhadap masyarakat-masyarakat yang bukan hanya lewat digital tapi yang datang langsung, terus juga ada yang kaum rentannya tadi kan, baik itu kaum rentan bukan hanya kaum yang disabilitas saja kan, ternyata kita dapat informasi juga tuh bahwa ibu-ibu hamil, anak-anak kecil di bawah 12 tahun itu termasuk juga yang butuh harus bentuk perhatiannya dari kita. Ini merupakan suatu banyak sekali ilmu pengetahuan yang didapat dari, dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga sinergi bersama antara Kementerian Agama dan Ombudsman ini dapat betul-betul bersama-sama kita menghadirkan birokrasi yang melayani dan bebas dari maladministrasi. Saya kira itu Pak Bambang dari saya. Apa ya? eh, dari kami, dan sekedar ini ada sertifikat kepada Pak Kepala Perwakilan Ombudsman, kepada Pak Chris Peter kami sampaikan secara virtual sertifikat ucapan terima kasih kami atas kesediaan waktunya, kesediaan pikirannya. Pak Peter sudah berbagi kepada kami di Kementerian Agama, dan sekali lagi ini tanpa biaya nih Pak Peter memberikan pengetahuannya kepada kita. Kita harus apresiasi betul nih kepada Pak Kepala Perwakilan Ombudsman. Demikian, terima kasih Pak Peter sekali lagi. Sebelum saya akhiri, saya tutup juga dengan pantun Pak Peter. Eh, eh, mm, Pergi ke pasar membeli selasih, Cakep. Cakep. pergi ke pasar membeli selasih, selasih disimpan di dalam nampan. Cakep. Kepada Kepala Ombudsman kami ucapkan terima kasih, sang narasumber yang menjadi teladan. Jika badan ingin sehat tuntas, jangan lupa meminum jamu. Kepala Ombudsman bekerja dengan integritas. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Amin. Makan durian bareng aura kasih. Cukup sekian kami Cakep. ucapkan terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih kepada wabarakatuh. pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah menutup secara resmi kegiatan Kakap Merah Pilar Pertama, implementasi standar pelayanan publik, karena kita masih ada 2 pilar ya Pak Chris Peter ya, dan nanti akan kita sesuaikan saja jadwalnya, tentatif saja.
Karena ini kelas yang cukup fleksibel sesuai dengan apa namanya arahan Pak Kris dan Pak PLT biar tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Jadi dan setelah ini nanti akan ada kunjungan lapangan ya Pak Kris ya, Pak Kris Peter, dan itu juga disesuaikan nanti dengan agendanya Pak PLT biar Pak apa namanya Pak Peter akan ketemu secara langsung dengan Pak PLT. Mungkin itu dari Pak Peter, ada tambahan lagi? Izin? Cukup Pak, terima kasih Cukup banyak. ya? Terima kasih. Oke, siap. Baik, terima kasih. Dan nanti di Terima ujung kasih, kita Peter. ada post test ya Bapak Ibu, post test. Post testnya dengan soal yang sama Pak Peter yang tadi atau yang baru? Dengan soal yang sama Pak, tapi juga ada ini Pak, ada permintaan pengisian form evaluasi untuk saya Pak. Saya Oh, mohon oke. dievaluasi Siap, Pak. siap, siap, siap. Oke. Nanti saya siapkan dulu Pak. Ya. Oke, siap. Jadi apa namanya memang ini kayak standarnya Pak Peter ini luar biasa, tinggi sekali Pak PLT. Dan beliau juga menyiapkan modul Pak PLT, menyiapkan modul kegiatan kita ini. Jadi Terima kasih nanti itu untuk Pak ya. Peter kita. Iya, ada pre-test dan post-test nantinya untuk diisi Bapak Ibu dan juga form evaluasi apa namanya dari narasumber. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Bapak Ibu dari pagi sampai sore mengikuti kegiatan Kakap Merah, kelas asistensi dan apa namanya konsultasi pelayanan publik melayani dengan ramah. Dan nanti akan direkap dulu bersama panitia terkait sertifikatnya dan nanti akan kami teruskan datanya kepada Pak Peter. Dan insya Allah ini akan ada sertifikat 4 JPL yang kita lakukan hari ini. Mungkin itu Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon izin jangan keluar dulu Bapak Ibu. Kita foto bersama dulu. Mohon izin jangan keluar dulu. Kita foto bersama dulu. Iya. Silakan tim dokumentasi Pak Handi atau Bang Rido ya. Atau Ardi untuk dapat didokumentasikan di screenshot. Silakan Pak Handi, dipandu. Slide berapa? Di sini ada berapa slide? Izin Pak, aduh ini lemot kayaknya itunya. Oke, siap. Baik. Iya. Kalau begitu kami yang pandu ya, izin. Siap, siap. Baik. Mohon izin Bapak Ibu, masih ada kamera yang belum aktif. Di sini ada 3 slide cuma. Slide pertama izin ya. Mohon dibantu diaktifkan semua kameranya. 1, 2, 3. Oke, Pak PLT dengan gaya terbaiknya. Baik. Slide kedua, mohon izin Bapak Ibu, kamera semua diaktifkan. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi nantinya di Kakap Merah edisi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Pak Terima PLT. kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga Makasih. berkah. Terima kasih Bapak Ibu. Amin. Matur nuwun.